Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang hidup dalam kemiskinan dan tidak pernah mendapatkan pendidikan. Dirinya harus menanggung dosa orang lain untuk mendekam di penjara selama puluhan tahun. Dan ketika ia akhirnya mendapatkan kebebasan, di sisa kehidupannya, pria itu masih harus berjuang untuk membersihkan namanya dari label seorang pengeksekusi. Bagaimana pria itu bisa mendapatkan tuduhan dan berhasil berjuang untuk kebebasan? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Pada tanggal 1 Mei 1963, sebuah jalanan sepi di kota Sayama, Jepang telah berubah menjadi tempat tragedi yang menghantui daerah itu selama beberapa dekade. Seorang gadis bernama Yoshi Nakata yang berusia 16 tahun sedang berjalan kaki pulang dari sekolah seperti biasanya. Tanpa disadari olehnya, hari damai tersebut akan menjadi hari terakhir kalinya ia hidup di dunia. Saat matahari mulai terbenam, keluarga Yoshi menjadi khawatir ketika Yoshi belum juga tiba di rumah pada pukul 6 sore. Padahal hari itu adalah hari ulang tahun Yoshi dan mereka akan merayakannya. Lalu sekitar pukul 7 malam hari, Kenji kakak laki-lakinya mencoba untuk mencari Yoshi dengan berkendara menyusuri jalan yang biasa dilaluinya sampai ke stasiun kereta. Tetapi karena tidak dapat menemukan adiknya, Kenji kemudian pulang kembali ke rumahnya. Pada pukul 7.40 malam hari, kekhawatiran keluarga terhadap Yoshi berubah menjadi kepanikan ketika Kenji menemukan sebuah amplop putih yang terselip di depan pintu rumah dan amplop itu ditujukan kepada ayah mereka. Di dalam amplop tersebut, terdapat surat tebusan uang sebesar 200.000 yen atau sekitar 9 juta rupiah di tahun tersebut. Dan surat tebusan itu bertujuan untuk membebaskan Yoshi dari penyekapan si pengirim. Namun, sangat disayangkan, jumlah tebusan yang diminta sangatlah besar bagi keluarga Yoshi yang hanya merupakan keluarga kelas pekerja. Sesudah mendapatkan laporan, polisi membentuk sebuah tim komando untuk mengkoordinasikan tindakan mereka setelah para penculik memerintahkan keluarga Yoshi untuk menyerahkan uang tebusan itu ke sebuah lokasi yang telah ditentukan pada surat. Keesokan harinya, tanggal 2 Mei 1963, ketegangan di kota Sayama akhirnya mencapai puncak. Pertukaran uang tebusan dengan seorang Yoshi sejak awal telah menjadi sebuah masalah, di mana saudara perempuan Yoshi yang bernama Tommy membawa uang palsu ke tempat yang sudah ditentukan. Secara diam-diam, Tommy juga dikawal sebanyak 40 orang polisi yang bersembunyi dan mengitari lokasi untuk menjebak pelaku serta memastikan keselamatan dari Tommy. Namun malangnya, keberadaan pihak kepolisian tersebut terdeteksi dan tersangka berhasil melarikan diri dari jangkauan mereka. Sebelumnya, di dalam kegelapan itu, saudara perempuan Yoshi sempat melihat serta mendengar pelaku berbicara. Ia memberikan gambaran kalau ciri-ciri pelaku adalah seorang pria yang mungkin berusia 26-33 tahun. Dan pria itu juga terlihat normal, tenang, dan berbicara secara lembut. Upaya penangkapan yang gagal ini membuat para penyelidik tidak mendapatkan hasil apapun, sementara keluarga Yoshi merasa semakin tersiksa karena memikirkan nasib Yoshi. Hari berlalu sampai ke tanggal 4 Mei. Dugaan terburuk dari masyarakat akhirnya terjadi juga. Yoshi Nakata yang telah hilang sejak 3 hari sebelumnya, jasadnya telah ditemukan terkubur di dalam tanah. Jasad Yoshi terkubur di jalan pertanian dekat sungai Iruma, tepatnya di sebelah ladang gandum. Saat itu, kondisi Yoshi sangatlah menyedihkan. Yoshi ditemukan dalam keadaan mata tertutup, kaki dan lehernya diikat dengan tali, dan tangannya diikat dengan handuk yang diletakkan di belakang punggungnya, serta posisi Yoshi yang terlihat sedang tengkurap. Para penyelidik memperkirakan kalau Yoshi telah meninggal dunia sejak 2 atau 3 hari yang lalu, dan penyebabnya kemungkinan adalah Yoshi sesak napas setelah dicekik di lehernya. Bahkan diduga sebelum dirinya meninggal dunia, Yoshi sempat mendapatkan serangan seksual. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya cairan pria di alat sensitif Yoshi. Selain itu, terdapat juga luka di kedua kakinya yang menunjukkan bahwa ia melawan saat penyerangan.
Berita ini tersebar melalui koran-koran yang mengejutkan seluruh masyarakat di sana. Orang-orang menyuarakan berbagai pendapat tentang kasus ini, termasuk banyaknya yang mengkritik kinerja polisi yang gagal menangkap pelaku. Meskipun saudara perempuan Yosi sempat berhadapan dekat dengan pelaku, polisi tetap saja tidak mendapatkan informasi yang detail terkait penampilan pelaku. Lalu karena kesedihan dan kemarahan masyarakat melanda kota itu, pihak kepolisian merasa mendapatkan tekanan besar untuk mengungkapkan si pelaku ke pengadilan. Dan karena tidak mampu menahan tekanan itu, kepala polisi yang menangani kasus ini memilih untuk mengundurkan diri. Sehingga masyarakat menjadi skeptis tentang kemampuan polisi dalam penyelidikan. Namun saat polisi berusaha keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik, mereka membuat keputusan yang akan memiliki konsekuensi yang cukup luas. Polisi mengalihkan fokus mereka ke masyarakat Burakumin, sebuah kelompok minoritas yang sudah terpinggirkan dan mendapatkan diskriminasi dalam masyarakat Jepang. Pada tanggal 1 Mei 1963, pihak polisi menemukan petunjuk penting yaitu sebuah skop menggali tanah yang terbuang. Skop itu ditemukan di sekitar 124 meter dari tempat jasad Yosi dikuburkan. Dan ketika diteliti lebih dalam, ternyata skop tersebut berasal dari sebuah peternakan babi. Penemuan ini langsung mengalihkan fokus penyelidikan kepada orang yang memiliki keterkaitan dengan peternakan babi. Dan ternyata di dekat rumah keluarga Yosi ada sebuah peternakan babi yang diurus oleh pekerja yang berasal dari Burakumin. Burakumin atau yang biasa disebut dengan orang desa merupakan keturunan dari masyarakat terbuang pada zaman feodal. Mereka seringkali dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor seperti menjadi algojo, pengurus jenazah, tukang potong daging hewan, dan penyamak kulit. Meskipun sistem kasta feodal telah dihapuskan di Jepang, keturunan Burakumin ini masih harus menghadapi diskriminasi. Polisi memfokuskan penyelidikan pada peternakan itu hanya karena dipicu oleh persepsi buruk terhadap orang Burakumin yang dianggap sering melakukan kejahatan seperti pencurian dan kekerasan. Dan dari sekitar 20 orang yang dicurigai, ditetapkanlah satu orang yang diyakini polisi merupakan pelaku utama dalam kasus ini. Pria itu bernama Ishikawa Kazu yang berusia 24 tahun. Ishikawa hidup di dalam kemiskinan dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengubah nasibnya. Ia lahir pada 14 Januari 1939. Ishikawa tumbuh tanpa melewati masa pendidikan sekolah. Kehidupannya pun menjadi lebih pahit ketika dirinya ditangkap atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Ketika polisi memusatkan perhatian kepada Ishikawa, mereka menggunakan sebuah taktik yang menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas penyelidikan mereka. Mereka memasukkan Ishikawa ke dalam sebuah sistem yang bernama penjara pengganti, yaitu sebuah praktik kontroversi yang menahan Ishikawa untuk waktu yang lama tanpa tuntutan resmi. Bahkan selama 47 hari dalam tahanan, akses Ishikawa kepada penasehat hukumnya sangatlah dibatasi. Mereka boleh berbicara hanya dalam waktu 5 menit saja. Penahanan yang dialami Ishikawa selama beberapa waktu itu sangatlah melelahkan. Ishikawa menghadapi sesi interogasi yang berlangsung selama 17 jam lamanya, di mana selama itu ia terus ditekan psikologisnya. Dan tak hanya sampai di situ saja, pihak polisi juga mulai membuat ancaman terhadap keluarga Ishikawa. Mereka meminta membujuk Ishikawa untuk mengaku atau tidak ia akan mendapatkan konsekuensi yang lebih besar. Hari-hari pun berlalu. Interogasi dan isolasi yang masih berlanjut mulai membebani Ishikawa. Polisi yang merasa kalau mental Ishikawa mulai terganggu, mereka membuat suatu langkah baru. Polisi membohongi Ishikawa tentang konsekuensi pengakuan dengan suatu perjanjian, di mana jika ia mengakui kejahatan itu, dia tidak akan menjalani hukuman eksekusi, melainkan hanya dihukum selama 10 tahun penjara saja. Di bawah tekanan besar yang tak pernah berakhir itu, Ishikawa akhirnya menyerah untuk terpaksa mengakui kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Dan dengan pengakuan Ishikawa itu, polisi langsung mendeklarasikan kemenangan mereka dalam menangkap pelaku. Ishikawa secara resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus pengeksekusian Yoshi Nakata. Ia langsung disiapkan sebuah tempat untuk persidangan yang akan menarik perhatian sekaligus membuat heboh masyarakat Jepang.
Pada persidangan pertamanya, Ishikawa terpaksa mengaku bersalah dan pengadilan memutuskan kalau pengakuannya itu dapat dipercaya. Pada tanggal 11 Maret 1964, Ishikawa mendapatkan tuduhan atas penculikan, ruda paksa, dan pengeksekusian. Namun, tidak sesuai dengan janji polisi sebelumnya yang akan memberikan Ishikawa 10 tahun penjara saja jika ia mengakui kejahatan itu. Faktanya, Ishikawa malah tetap mendapatkan hukuman eksekusi dari pengadilan. Setelah mendengar keputusan pengadilan dan melakukan banding, Ishikawa menarik pengakuannya dengan tidak mengaku bersalah dan mengatakan kalau pengakuan sebelumnya telah dipaksa dengan ancaman fisik saat dirinya ditahan. Hukuman terhadap Ishikawa ini didasari dari beberapa tuduhan dari pihak polisi. Tuduhan pertama, polisi mengatakan mereka menemukan kecocokan gaya penulisan surat tebusan dengan tulisan tangan dari Ishikawa. Tuduhan kedua, Ishikawa dikatakan telah mengaku kalau ia sempat bertanya kepada seorang petani tentang rumah milik keluarga Yoshi. Tuduhan ketiga, yaitu ketika hari pemberian tebusan yang gagal sebelumnya, saudara perempuan Yoshi dan salah satu pihak polisi sempat mendengar suara dari si pelaku. Dan mereka berdua bersaksi, suara tersebut mirip dengan suara Ishikawa. Tuduhan keempat, polisi mengatakan kalau Ishikawa telah berbohong ketika dirinya mengaku bahwa ia sedang bekerja bersama saudaranya di hari Yoshi menghilang. Bagi pihak berwenang, bukti-bukti tersebut tampak kuat. Namun, pembela dan pendukung Ishikawa memberikan gambaran yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Ishikawa ini adalah korban pengakuan paksa, di mana sebagai orang yang berasal dari masyarakat Burakumin, Ishikawa ini tumbuh dalam kemiskinan bahkan ia tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar. Sehingga pada saat dirinya diinterogasi, Ishikawa dalam kondisi buta huruf. Oleh karena itu, pendukung Ishikawa mengklaim kalau ia tidak mungkin menulis surat tebusan yang menggunakan kosakata-kosakata yang sangat rumit. Seorang ahli bahasa terkemuka yang bernama Susumu Ono menganalisis surat itu dan menyimpulkan kalau surat tersebut tidak ditulis oleh Ishikawa. Selain itu, tidak ada bukti fisik yang menghubungkan Ishikawa dengan surat itu, seperti contohnya sidik jari pada kertas. Kelemahan utama dalam kasus ini adalah kurangnya saksi, di mana meskipun Ishikawa dikatakan telah mengaku bahwa ia dan Yoshi berjalan bersama-sama di dekat sebuah festival yang ramai pada siang hari, tetapi tetap saja tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa ia melihat keduanya sedang bersama ketika itu. Selain itu, polisi juga mengklaim Ishikawa mengeksekusi Yoshi dengan tujuan membungkam teriakannya. Namun, seorang petani yang bekerja di sekitaran tempat kejadian bersaksi tidak pernah mendengar jeritan seseorang dan ia hanya mendengar suara festival yang berjarak 500 meter. Tuduhan-tuduhan yang samar dari pihak kepolisian tersebut tetap digunakan dalam persidangan sebagai bukti, walaupun relevansinya masih dipertanyakan. Dan fakta yang sangat disayangkan adalah rincian lengkap dari para saksi tidak pernah dibagikan kepada tim pembela Ishikawa sampai tahun 1981, di mana sudah 18 tahun setelah persidangan pertama. Tim pembela Ishikawa kemudian mengungkapkan ketidakkonsistenan dalam tuduhan terhadap Ishikawa. Tuduhannya mengatakan Yoshi Nakata menderita cedera kepala karena melakukan perlawanan. Tetapi pihak analisis tanah malah tidak menemukan jejak cairan merah di tempat ia dikubur. Selain itu disebutkan juga dalam tuduhan Ishikawa, ia mencekik Yoshi dengan menggunakan tangannya. Tetapi, laporan petugas pemeriksaan jasad tidak ada memar bekas tangan di leher Yoshi, melainkan terdapat tanda-tanda ia dicekik menggunakan kain. Walaupun adanya ketidakkonsistenan serta kurangnya bukti fisik yang kuat, pengadilan menolak sebagian besar pendapat tim pembela Ishikawa. Hal ini tentu membuat sebuah tekanan dari masyarakat terhadap pengadilan dengan mempertanyakan tentang keadilan terhadap Ishikawa. Oleh karena itu, setelah beberapa tahun dijatuhi hukuman eksekusi, pengadilan mengubah hukuman yang didapat Ishikawa menjadi penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Keputusan tersebut menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan Ishikawa. Perjuangan tanpa henti untuk keadilan dari balik jeruji besi berlangsung bertahun-tahun, dan hal itu nantinya akan mengungkapkan kelemahan mendasar dalam sistem peradilan pidana di Jepang.
Di balik jeruji besi tersebut, Ishikawa mengalami transformasi yang luar biasa. Seorang sipir penjara yang baik hati berinisiatif mengajari Ishikawa cara membaca dan menulis. Pria itu telah membuka dunia pengetahuan untuk Ishikawa yang sebelumnya tak mendapatkan kesempatan terhadap hal itu. Selama Ishikawa berusaha belajar untuk dirinya sendiri, dukungan untuk kasusnya terus tumbuh di balik tembok penjara, di mana Buraku Liberation League atau gerakan nasional di Jepang yang bertujuan mengesahkan undang-undang dasar untuk pembebasan masyarakat Buraku. Mereka menjadi pejuang yang kuat untuk mengadvokasikan hukuman Ishikawa yang merupakan bagian dari gerakan melawan diskriminasi. Upaya mereka juga membantu meningkatkan kesadaran tentang ketidakadilan dalam kasus Ishikawa dan prasangka buruk yang dihadapi oleh masyarakat Buraku yang ada di Jepang. Pada tahun 1994, setelah 32 tahun menjalani hukuman penjara, Ishikawa akhirnya dibebaskan. Namun, kebebasan itu datang dengan tantangannya sendiri. Beberapa stigma yang meyakini ia bersalah masih terus mengikuti kehidupannya, sehingga membuat diri Ishikawa sulit untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Pada saat ini, Ishikawa yang telah berusia 86 tahun masih terus melanjutkan perjuangannya untuk keadilan. Ia sering tampil di depan publik untuk membahas kasusnya dan selalu berusaha menyampaikan reformasi dengan menyatakan kurang lebih seperti ini. Saya sangat berharap label seorang pengeksekusi pada diri saya bisa dihapuskan. Tragedi yang disebut insiden Sayama ini akan selalu menjadi pengingat tentang betapa mudahnya keadilan dapat digagalkan. Perjuangan Ishikawa selama puluhan tahun telah mengungkapkan kelemahan sistem peradilan yang ada di Jepang. Begitulah kisah dari tragedi Sayama Jepang. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua.